Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Melinia dari kelas manajemen Ziswaf A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang harta wajib zakat yang disebut dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah zakat emas, perak, dan uang. Kategori pertama zakat mal adalah emas dan perak yang dalam khasanah fikih klasik dikenal dengan nahdain emas dan perak yang merupakan harta berkembang dengan alasan menjadi simpanan yang potensial. Karena inilah emas dan perak dimasukkan dalam jenis kekayaan yang wajib dizakati. Walaupun dalam nas Al-Quran dan hadis hanya disebutkan emas dan perak, namun mayoritas ulama memasukkan uang meski bukan termasuk nahdain. Dan yang termasuk dalam zakat emas, perak, dan uang adalah uang tunai, simpanan emas, perak, dan tabungan. Selanjutnya adalah nisab dan kadar zakat emas, perak, dan uang. Para ulama sepakat tentang nisab perak yaitu 5 uqiyah atau 200 dirham. Namun ada perbedaan pendapat dalam konversi timbangan kontemporer. Ada yang mengatakan bahwa 200 dirham setara dengan 595 gram dan ada yang mengatakan bahwa 200 dirham sama dengan 672 gram perak. Untuk nisab emas, mayoritas ulama mengatakan nisabnya adalah 20 dirham. Namun ulama lain juga memiliki pendapat bahwa mayoritas mengatakan bahwa 20 dirham setara dengan 85 gram emas. Sebagian ulama lain berkata bahwa 20 dinar setara dengan 94 gram. Sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total aset keuangan yang dimiliki dan semua ulama menyepakatinya. Selanjutnya adalah zakat piutang. Ahli fikih berpendapat bahwa piutang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama piutang lancar. Piutang lancar adalah piutang yang jelas dari orang yang berkecukupan. Dalam hal ini, menurut pendapat kuat, zakat dibayarkan bersama dengan kekayaan yang ada setiap tahun, walaupun piutang tersebut secara real belum diterima. Yang kedua yaitu piutang tidak lancar. Piutang yang sulit diharapkan kembali adalah pinjaman dari orang yang tidak berkecukupan atau yang tidak mau mengakui utang, sedangkan pemilik tidak memiliki bukti. Dalam hal ini, zakat piutang dibayar pada saat piutang benar-benar dikembalikan. Selanjutnya yaitu zakat perhiasan. Para ulama telah sepakat bahwa tidak wajib zakat pada intan, berlian, mutiara, dan batu-batu permata lainnya, kecuali apabila diperjualbelikan. Adapun beberapa imam yang berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada perhiasan wanita selama dalam kondisi wajar. Jika berlebihan, maka kelebihannya wajib dizakati. Yang selanjutnya adalah zakat hasil pertanian dan perkebunan. Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua yang ditanam menggunakan bibit, biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan manusia, hewan, dan yang lainnya. Sedangkan hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Kedua hal ini merupakan salah satu sumber penghasilan tertua dalam peradaban manusia. Ruang lingkup zakat pertanian dan perkebunan. Ada beberapa pendapat dalam hal ini. Salah satunya adalah menurut Ibnu Umar adalah hasil pertanian yang dikenakan zakat hanya pada tanaman dan buah-buahan yang disebut tegas oleh syariat. Ada 4, yaitu gandum, biji gandum, kurma, dan anggur. Adapun para ulama kontemporer banyak mengambil pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa semua hasil bumi yang ditanam oleh manusia wajib dizakati. Alasannya adalah karena pendapat ini lebih dekat dengan maqasid syariat zakat, sebagaimana yang lebih dekat dengan keadilan. Ini adalah nisab hasil pertanian. Nisab pertanian adalah jika hasilnya sudah mencapai 50 waso. 1 waso ada 60 sa berdasarkan ijma, sedangkan 1 sa ada 4 mud. 1 mud adalah seukuran penuh 2 telapak tangan orang dewasa ukuran sedang. Jadi 5 waso adalah 1200 mud. Selanjutnya adalah sumber zakat hasil pertanian. Ada 2 pandangan mengenai sumber zakat hasil pertanian. Sebagai ulama berpendapat dari hasil panen bruto atau tanpa dikurangi biaya pertanian. Sebagian ulama berpendapat penghasilan itu adalah seluruh hasil pertanian dan perkebunan setelah dipotong biaya-biaya
1. Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan seperti benih, pupuk, pemberantas hama, dan sebagainya. 2. Hasil pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani atau pekebun. 3. Biaya sewa tanah. 4. Biaya selain utang, sewa, dan pajak. Selanjutnya adalah kadar zakat pertanian dan perkebunan yang ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian atau perkebunan antara lain 1. Apabila hasil pertanian tidak butuh biaya dan tenaga dalam pengairan. Yang kedua, zakat yang irigasinya menggunakan alat tenaga dan membutuhkan biaya, maka persentase zakat adalah 5%. Yang ketiga, sebagian ulama berijtihad apabila pengairan pada setengah periode lahan sangat mudah, cukup dengan hujan atau irigasi dari pemerintah. Namun setengah periode lainnya melalui penyiraman atau penyedotan yang membutuhkan biaya dan tenaga ekstra. Untuk persentase zakat adalah 7,5% dari hasil pertanian. Hasil bumi yang panen secara berkala. Hasil bumi yang panen secara berdekatan atau tidak kenal musim panen namun berumur pendek seperti cabai, tomat, dan lain-lain, maka ketentuan waktu panennya digabung dengan musim panen sampai habis. Yang selanjutnya adalah zakat binatang ternak yang wajib dizakati dalam binatang yang dipelihara dengan tujuan untuk dikembangbiakkan. Dalam fikih Islam, binatang ternak diklarifikasikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah pemeliharaan hewan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pokok atau alat produksi. Yang kedua, hewan yang dipelihara bertujuan untuk memproduksi suatu hasil komoditas tertentu. Yang ketiga adalah hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan atau perkembangbiakan. Secara umum, binatang yang dikembangbiakkan oleh manusia terbatas. Dalam fikih zakat, binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 tipe, yaitu unta dan yang pertama adalah unta dan berbagai macam jenisnya. Yang kedua, sapi dan berbagai macam jenisnya termasuk kerbau. Yang ketiga adalah kambing dan berbagai macam jenisnya termasuk domba. Nisab unta dan kadar zakatnya. Nisab unta adalah 5 ekor. Seseorang wajib mengeluarkan zakat untuk unta jika memiliki 5 ekor dan berlaku dalam 1 tahun. Yang selanjutnya adalah nisab sapi dan kadar zakatnya. Nisab sapi adalah 30 ekor. Zakat 30 ekor sapi adalah seekor tabi atau anak sapi yang berumur 1 tahun. Apabila 40 ekor, maka zakatnya adalah seekor lembu musnah atau sapi yang berumur 2 tahun. Yang selanjutnya adalah nisab kambing dan kadar zakatnya. Nisab kambing ada 40 ekor, tidak wajib zakat terhadap kambing sehingga berjumlah 40 ekor. Apabila seseorang memiliki 40-120 ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing. Yang selanjutnya adalah zakat komoditas perdagangan. Komoditas perdagangan adalah sesuatu atau selain uang yang digunakan untuk menjalankan perdagangan, baik dengan penjualan atau pembelian yang bertujuan memperoleh keuntungan. Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan dengan diusahakan seperti CV, PT, dan koperasi. Yang selanjutnya adalah landasan hukum zakat perdagangan. Dalil mengenai kewajiban zakat perdagangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian hasil usahamu yang baik-baik. Menurut Mujahid, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perdagangan. Ini adalah syarat zakat barang dagang. 1. Nisab. Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas perak yang dibentuk. Yang kedua, haul. Harga komoditas dagangan harus telah mencapai haul terhitung sejak harta tersebut dimiliki. Yang ketiga adalah niat.
melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagang. Yang keempat adalah barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Yang kelima adalah harta dagangan tidak termasuk sebagai kunyah. Yang keenam adalah pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Yang ketujuh, muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikan karena diperoleh dari hasil usaha atau dagang atau tidak, seperti kepemilikan dicapai dari harta warisan, hadiah, dan lainnya. Adalah nisab dan kadar zakat perdagangan. Mayoritas fakih sepakat bahwa nisab perdagangan sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu 20 mitsal atau 20 dinar, setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul. Selanjutnya adalah zakat rikas atau barang tambang. Menurut ulama Hanafi, rikas adalah semua barang yang ditemukan di dalam perut bumi, termasuk barang tambang. Menurut mereka, rikas adalah barang tambang dan harta yang terpendam. Harta terpendam tidak lepas dari 5 keadaan, yaitu yang pertama ditemukan di tanah tidak bertuan, kedua ditemukan di daerah berpenduduk, ketiga ditemukan di tanah milik orang lain, keempat ditemukan di tanah yang sudah berpindah kepemilikan dengan jalan jual beli, dan yang kelima adalah ditemukan di negara kafir harbi. Selanjutnya adalah nisab, kadar, dan ketentuan zakat rikas. Menurut mazhab Hanafi dan jumhur ulama berpendapat bahwa rikas tidak ada nisab. Berapapun barang terpendam yang ditemukan wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 20%. Sedangkan mazhab Syafi'i dalam rikas tetap disyaratkan nisab disamakan dengan emas dan perak, yakni senilai 85 gram emas. Pendapat kedua, seseorang yang menemukan harta karun yang nilainya kurang dari 85 gram maka belum diwajibkan untuk berzakat. Zakat barang tambang. Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah bagian dari rikas, maka ketentuan sama dengan zakat rikas, yaitu tidak ada nisab dan kadarnya 20%. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, nisab barang tambang dengan nisab emas yaitu 20 dinar atau sekitar 85 gram emas, sedangkan kadarnya 2,5%. Menurut mazhab Hanafi, barang tambang terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama barang padat yang dapat mencair dan bisa dicetak dengan cara dipanaskan dengan api, seperti emas dan perak, besi tambang, timah, dan air raksa. Yang kedua adalah barang tambang padat yang tidak mencair dan tidak bisa dicetak dengan cara dipanaskan dengan api. Yang ketiga adalah barang tambang cair, tidak padat. Secara umum, zakat barang tambang sangat beragam sebagaimana barang tambang dan akan berkembang sesuai perkembangan zaman. Barang tambang yang wajib dizakati adalah yang milik swasta. Barang tambang milik negara tidak wajib dizakati sebab semua hasilnya akan digunakan untuk kepentingan publik. Sumber zakat barang tambang adalah penghasilan neto. Bila penghasilan bersih mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat 2,5% menurut mayoritas ulama. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.